Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa kabar anak Ustaz? Sehat antum? Alhamdulillah. Ya sebentar ya Ustaz, ada yang mau Ustaz lihat dulu di handphone ini. Ya, pertemuan kita tinggal berapa pertemuan lagi nih? Ujian tanggal 1 sampai 12 April. Berarti pertemuan kita di Ulunwa ini ya, di pembelajaran Zoom tinggal 3 pertemuan ya, tanggal 16. Ini tanggal 16 kan sekarang kan? Tanggal 23 sama tanggal 30. Tanggal satunya udah ujian 1 sampai 12, ujian semester 6. Gimana? Ya Zoom lah. Maksudnya pertemuan ini PJOK. Tinggal 3 pertemuan lagi Zoom. Materi kita tinggal 2 materi lagi, materi tentang P3. Iya, tinggal 3 minggu lagi. 1 sampai 12 April ujian semester 6. Setelah itu ya udah, nggak ada lagi ujian UN kan, antum ujian sekolah nanti namanya, ujian sekolah ya, nilai-nilainya dari ujian sekolah, dari kedisiplinan antum, nilai antum, nilai tugas tuh, makanya betul-betul ijazahnya dari situ nilainya ya, bagus-bagus sama guru-gurunya. Kalau ada tugas dikerjain yang betul ya, karena nilainya dari itu, nilai disiplin dan juga nilai praktek dan teori. Selain teori praktek, kedisiplinan juga ya. Sayang kalau ijazahnya nilai jelek ya kan. Kemudian ini Ustadz bacakan buku aja di sini ya. Materinya tentang P3K. Tulislah, ambil pulpen nama apa? Coret-coret. Nanti ujiannya Ustadz ambil dari sini. Coba ambil buku. Ambil bukunya. P3K. Ya, masuk juga itu kota obat di sini di P3K. Sebenarnya nggak salib lah. Kalau salib dia kan bawahnya agak panjang dikit ya kan. Kalau ini kan dia, uh, ya nggak bisa kita bilang salib karena kita belajar matematika. Tambah gimana tambah? Salib nggak? Ya udah, berapa kali kita buat salib itu, dosa lah kita kalau gitu. Makanya jangan kelebihan bawahnya. Kalau bawahnya kelebihan jadi palang salib jadinya. Ya, tulis P3K. Apa kepanjangan P3K? Cakep, mumtaz ya. Pertolongan. Mau dapat cepat kan dapat nilai. Ya, P3K, judulnya P3K, buka kurung, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iyalah, P-nya ada 3 maksudnya. P3K, P-nya itu 3 gitu. 3 itu hanya istilah dari P-nya yang jumlahnya 3. Pertolongan, P yang pertama, P yang kedua pada, pertolongan pertama, keduanya ya kan, pertama baru pada, kan 3 P-nya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, nomor 1, pengertian P3K. Ya, pengertian P3K.
Atau ya gini aja lah ya, Ustaz bacakan nanti. Kalau Ustaz diktikan gitu lama kali, nanti antum lihat rekamannya aja lah ya kalau mau ujian ya. Ya rekaman Ustadz ya. Atau kalau mau dicatat nanti putar kembali, kan bisa di flashback kembali kan videonya kan ini kan. Nah bisa ya. Usah bacakan aja, nanti kalau usah bacakan sikit-sikit gini nggak nyampe materinya, soalnya cuma setengah jam. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang paling penting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut ya. Jadi kecelakaan ini nggak mesti juga ada dokter atau tenaga medis. Kecelakaan kan terbagi dua, ada kecelakaan ringan, ada kecelakaan kecil. Jadi untuk kecelakaan ringan itu bisa P3K-nya kita sendiri yang melakukan tanpa bantuan orang lain. Misalkan antum lagi di rumah ya kan, lagi bantu orang tua misalkan di dapur mengupas bawang atau memotong cabai misalkan gitu kan, tiba-tiba antum kepotong, tangannya terluka lah gitu kan. Kalau hanya terluka, P3K-nya apa? Ya P3K-nya obat itu lain cerita. Kalau kepotong jarinya, nah kan kedua saya bilang kan, dua dia kan, ada kecelakaan kecil, ada kecelakaan ringan. Kalau ringan, ya kalau bilang terbesit lah gitu ya. Terpotong pun ya terpotong kan terbagi dua, ada terpotongnya ringan, ada terpotong berat kan. Kalau hanya ringan dia terpotongnya kan, ya masih dibetadinkan aja, ya kan? Ya, misalkan kena tadi, ya, oh ya kalau apa ya, kalau terpotong itu apa ya, udah parah berarti ya kalau terpotong ya. Oke, yang kalau misalkan tadi ya kena luka lah kan, kena pisau dapur tadi ya cukup dengan P3K, obat merah atau handiplas ya. P3K-nya tidak perlu bantuan dari medis. Tapi kalau parah, misalkan antum jatuh dari tangga ya kan, jatuh dari tangga sampai patah atau jatuh dari kereta, itu merupakan kecelakaan berat ya, harus ditolong dengan tenaga medis. Nah, sebelum ditolong atau dibawa ke rumah sakit, nah itulah namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalkan antum atau melihat orang kecelakaan ya, kecelakaan naik kereta ya, naik kereta. Misalkan patah tulangnya gitu kan, patah tulangnya ya, darahnya keluar juga. Apa yang antum lakukan ketika antum melihat? Antum sendiri yang berada di situ, ya berdua. Yang satu korban, yang satu lagi antum. Panggil ambulan. Itu cara yang tepat. Kira-kira itu cara yang tepat, langsung panggil ambulan. Ini patah tulangnya baru berdarah, keluar darah-darah dari situnya, dari tulangnya itu, dari lukanya itu. Nah, kalau cara yang tepat, oh, kok nggak bisa pula? Kenapa nggak bisa keluar darah dari tulang? Coba antum sendiri coba. Nggak pernah lihat loh, di dalam tulang apa? Di dalam tulang apa rupanya? Nah, sumsum isinya apa itu? Nggak darah rupanya itu isinya. Hah? Loh, ya sumsum itu bagian dari darah. Kalau nggak percaya coba ya, kok tes. Kalau nggak percaya buka di YouTube. Sumsum itu bagian dari apa? Heh, ngebantah aja sukanya. Kalau nggak percaya coba ditengok di Google, bagian dari sumsum itu apa? Ya, iya, enggak, wajahnya enggak nampak, tapi apa, coba wajahnya nampakkan lah kalau apa, biar Ustaz tahu. Nah, coba. Hah? Siapa? Arif. Arif kepanjangannya Arif apa?
Adik kelas 8 berapa tadi? Nggak apa-apa, Ustaz komunikasi, nggak masalah. Kalau ada apa? Kalau kalian lebih paham nggak apa-apa. Ustaz namanya di sini diskusi. Nggak masalah. Hah? Sidi Kularipi. Langsung langsung takut, nggak dia apa-apain loh. Nggak berani antum. Cemen lah. Berani ngomong belakang. Kalau ada yang kalau ada enggak, kalau memang menurut pemahaman kalian itu benar, enggak masalah. Nah, jadi itu ya pertolongan pertamanya ya. Misalkan dia kecelakaan, ya, misalkan berdarah gitu kan keluar, ya pertolongan pertamanya jangan panggil ambulan. Antum cari misalkan di situ entah selembar kain, ya, cari di sekitar rumah-rumah yang dekat situ, ambil kain, dibalutkan. Ya kalau baju nanti nampak aurat antum. Ya ke tetangga lah, ke rumah-rumah dekat situ kan bu, minjam bajunya bu, minjam kain, ya. Di, gimana? Iya, tapi kan dibalut dulu biar darahnya nggak keluar. Kalau pendarahan, darahnya bisa habis. Kalau darahnya habis bisa meninggal orang, ya. Karena kan 70% kan di bagian tubuh kita ini darah. Kalau darah cairannya habis bisa meninggal. Nah, jadi untuk menghentikan pendarahannya dibalut dulu lukanya. Sembari tadi tuh baru menelepon ambulan ya. Ya antum mulai mengantarkan. Suaranya siapanya itu? Coba dulu. Suaranya lah. Wajahnya nampak kan nggak berani, nggak paten. Suaranya siapa tadi tuh, Mam Farhan? Hah? Ibatul laki. Oh gini. Gini aja kalau nggak ada yang mau mengungkapkan satu klien kelas ini nggak Ustadz luluskan. Harus ada yang mengasih tahu sama Ustadz. Karena suaranya tahu itu semua ya. Harus tahu siapa itu orangnya. Nggak mungkin kalian nggak tahu orangnya, oke? Nggak tahu. Pokoknya harus ada yang mau WA ke Ustadz ya. Kalau nggak Ustadz luluskan nanti semua ini. Yang nyaut-nyaut. Yang nyaut-nyaut. Coba dulu wajahnya lah. Hah. Iqbal, Abdul Aziz, Wirayuda, semua di apa ini? Ini nanti nggak usah luluskan nanti nih yang nggak nampak wajah-wajahnya. Ayo, nampakkan wajah-wajahnya nanti nggak usah luluskan nanti nih. Abdul Aziz, Sidikul. Nah ini suaranya Ustaz matikan ya, jangan ada yang dengar ya. Jangan ada yang dihidupkan lagi biar suara Ustaz aja yang nampak. Oke.
Jadi selanjutnya peralatan-peralatan P3K ya. Peralatan-peralatan P3K. Peralatan-peralatannya yaitu seperti yang tadi saya bilang, yang pertama kasa steril ya. Ini peralatan untuk kecelakaan ringan. Peralatan P3-nya yaitu kasa steril, yang kedua plester, yang ketiga plester obat ya. Plester obat dia di situ ada obatnya sekalian. Kalau plester yang dijual warung itu kan dia tidak ada obatnya. Ini kalau plester obat dia sekalian di situ ada obatnya, mengandung obat. Kemudian kapas, kemudian gunting, yang kemudian lanjut lampu senter ya. Lampu senter untuk apa? Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalkan termasuk masuk duri ke dalam ya, masuk duri ke dalam kulit ya, atau misalkan masuk benda asing ke mata ya, ke hidung, itu kan perlu senter. Nah, itu merupakan salah satu alat P3K juga ya. Apa? Kan udah saya bilang tadi gunting. Udah saya bilang tadi gunting. Alkohol termasuk juga. Tapi yang ada di buku ini Afwan, itu tadi untuk pertolongan luka ringan ya. Kalau untuk pertolongan luka berat baru di sini ada dia, dijelaskan. Tadi untuk luka ringan, yang untuk P3K untuk luka berat, obatnya alkohol, kemudian bore water atau larutan borik. Ini semacam apa? Semacam cairan infus ya. Bore water ini larutan borik. Cairan infus itu juga bisa juga untuk menghilangkan kuman. Ya, kalau antum pernah lihat orang kecelakaan dibawa ke rumah sakit, ya, kebetulan kan Ibu Ustadz seorang perawat juga ya. Kalau ketika menolong orang tidak ada alkohol, pakai cairan infus. Ada namanya cairan infusnya itu, tapi Ustadz lupa. Apa? ACL tadi? Itu antum lebih pintar. NaCl betul. Ya, saya lupa tadi. NaCl namanya. Nah, itu bisa menghilangkan bakteri atau virus yang di dalam luka ya. Jadi bisa disiramkan dengan itu. Kalau alkohol lebih pedih lagi sebenarnya. Kalau NaCl itu tidak terlalu pedih. Ya. Kemudian tujuan dari P3K ya. Tujuan dari P3K yang pertama, untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa ya. Yang pertama, untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa. Yang kedua, korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat ya, supaya korban terhindar dari bahaya maut ya. Macam tadi Ustadz bilang, misalkan dia kecelakaan harus segera ditolong. Misalkan dia terluka ya, keluar darah, itu harus dihentikan pendarahannya. Atau misalkan di kolam renang juga bisa. Ketika tenggelam ya, ketika tenggelam dia banyak minum air, pertolongan pertamanya harus segera dikeluarkan air dalam perutnya atau di dalam dadanya. Caranya ditekan dadanya ya, ditekan-tekan atau dibalikkan, digendong, dibalikkan gini badannya, kepalanya berada di belakang, kemudian kita lompat-lompat gini. Susah meraktekannya kalau ya digenjot-genjot ya, digendong gini dia, ditelungkupkan badannya di sini, kita pegang kakinya, baru kita genjot-genjot gini, biar keluar dia airnya itu. Ya, keluar dari perutnya airnya. Jadi itu tadi mengurangi bahaya kematian ya, gunanya P3K. Kemudian juga tapi jangan salah ya, kalau di kolam renang antum melihat orang tenggelam jangan langsung ditolong. Misalkan dia lagi tenggelam, gitu tenggelam antum terjun, antum yang ditarik-tarik, terakhir dua-dua meninggal. Kan banyak kejadian seperti itu. Temannya tenggelam misalkan di sungai gitu kan, atau di danau, langsung dia ditolong dia, terakhir dua-duanya meninggal.
Biarkan dulu, biarkan lemas. Biarkan lemas. Sampai dia terlihat lemas, sampai dia udah nggak ada tenaga, baru kita nyelam. Kalau masih bertenaga, tenaga orang kecelakaan, tenaga orang yang ketakutan, itu 10 kali lipat dari tenaga dia biasa. Namanya orang udah panik ya. Orang udah panik, tenaganya dikeluarkan semua. Dia udah panik, nggak bisa kita bilang, tenang kok, tenang, ini ku tolong. Nggak bisa, dia udah ketakutan. Udah panik. Nah, jadi dua-dua meninggal terakhir kan. Antum ketika didekap, dia tenggelam. Antum dekap langsung gini. Antum didekap. Udah nggak bisa ngapa-ngapain antum. Seharusnya antum bisa menolong. Makanya dari itu ketika dia tenggelam, biarkan lemas. Tapi jangan sampai lama, udah lemas antum biari. Jangan, udah lemas. Ketika baru masuk dia, baru masuk tenggelam gitu kan, udah lemas, nggak bisa lagi dia ke permukaan. Baru antum masuk dari bawah, angkat dia. Ya biar aja minum air. Biarin minum air. Nanti kan bisa dikeluarkan. Seperti itu. Kan banyak kejadian kayak gitu kan. Meninggal dua-duanya, yang satu nolong. Ya gara-gara tadi itu langsung ditolong dia. Ditimpa-timpai kita, kaki kita, kepala kita pun bisa dipijak-pijak sama dia. Ya. Tenaganya keluar semua. Orang udah panik. Sama kayak istilahnya maling. Maling kalau udah panik, tembok 10 meter pun lewat, ya kan? Biasanya kalau nggak panik nggak lewat itu. Pagar kawat pun nggak lewat. Tapi ketika udah panik dia keluar dia lompatan aslinya. Katanya hilang. Ya kan? Entah kemana. Keluar dia tenaga aslinya. Nah itu. Kalau membuat pertolongan pertama di air ya. Kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain ya. Ada 3 ini ya. Yang pertama memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian. Bila memungkinkan, bila ada ya. Bila memungkinkan. Kalau kita tidak paham, panggil orang yang dewasa yang lebih paham. Kemudian panggil dokter atau petugas medis secepat mungkin ya. Nah, seperti itu tadi. Kalau misalkan antum nggak tahu ya, misalkan tadi ya kecelakaan di air, kalau nggak tahu ya juga jangan dicoba-coba ya. Caranya susah mempraktekannya di sini ya. Nantilah kalau kita ada kesempatan lagi. Dipompa-pompa dadanya ini, dipompa-pompa gini ya. Pompanya juga jangan terlalu kuat ya. Nanti bisa mati orang, bisa pecah, bisa retak dadanya ya. Ada caranya. Kalau nggak bisa segera panggil dokter atau petugas medis ya. Kemudian apabila ada pendarahan, hentikan pendarahan ya. Apabila ada pendarahan. Jadi orang misalkan dia hanya tangan yang luka tapi koyaknya lebar, robek lukanya lebar. Itu kalau lukanya dibiari aja, darahnya keluar terus, bisa pingsan. Pingsan lama-lama bisa meninggal. Cairannya keluar semua dari dalam tubuhnya dia. Ya. Karena seperti saya bilang tadi 70% tubuh kita ini terdiri dari cairan darah ya atau air. Ya darah itu kan ada airnya ya. Terdiri atas 70%. Lainnya daging, tulang itu 30%. Ya banyak, kalau banyak ya cepat keluar juga kalau dia lukanya lebar. Nggak percaya, coba aja lah. Mau coba, berani coba.
Kemudian ini ada untuk obat luka luar ya. Tadi ada obat untuk luka ringan sama obat luka berat ya. Ini di sini obat luka bakar. Kalau obat luka bakar yang pertama ada namanya bioplasenton. Ustaz juga kurang paham ini apa namanya bioplasenton nih. Bioplasenton, ada yang tahu? Salep itu ya. Oh ya. Antum anak perawat ya? Orang tua perawat ya, Paran? Ya. Oh ya. Yang kedua salep minyak ikan, ya, salep minyak ikan. Kemudian yang ketiga lidah buaya. Lidah buaya juga bisa untuk obat luka bakar karena dia dingin kan. Kemudian pendarahan ya. Di sini ada jenis-jenis pendarahan ya. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau luar badan. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah pendarahan itu keluar dari arteri vena atau pembuluh darah balik atau kapiler pembuluh darah rambut. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua, keluar secara cepat, tidak ada pancaran. Pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut, menyelubangi permukaan luka. Ya. Tindakan terhadap pendarahan luar, 1. Menekan dengan pembalut tekan. Ya. Caranya di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat ya dapat dihentikan dengan cara tersebut. Ini kalau pendarahan vena maksudnya luka-luka yang tidak terlalu berat ya, bisa dengan menghentikannya dengan kapas bisa, dengan kain kasa bisa. Kemudian yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan setelah 5 menit, ini pendarahan yang agak berat ya, pendarahan arteri. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan selama 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Nah, Ustaz di sini pun kurang paham ini maksudnya di sini nih. Yang kalau menghentikan darah arteri ini ya. Ini orang medis yang lebih paham ini. Yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali karena penggunaan tourniquet ada bahayanya. Jika pertolongan menggunakan tourniquet ini harus segera diberitahu kepada dokter bahwa ia menggunakan tourniquet. Ada yang tahu mas? Udah habis ya? Apa nih anak Ustadz? Mungkin minggu depan dilanjut lagi. Waktunya sudah habis atau sudah lewat ya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata ya. Ya, antum tetap semangat belajar. Ustaz sudahi ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.